salam Jumat. Hari ini Jumat yang berkah ya, di mana hari penghulu segala hari. Terima kasih klik video ini dan terima kasih juga yang sentiasa mendukung video saya, yang menonton video ini sampai akhir, yang setiap masa saya upload sentiasa ada tontonannya. Terima kasih banyak-banyak. Apapun itu guys, tidak ada yang mampu kubalas kecuali doa-doa yang terbaik buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tahu Indonesia sekarang sudah resmi ya mempunyai presiden baru selepas Bapak Joko Widodo, dan sekarang Pak Prabowo Subianto resmi ya menjadi presiden untuk 2024 dan 5 tahun yang akan datang. Masya Allah. Dan yang diucapkan, kita tahu bukan setakat warga Indonesia, Malaysia pun tahu ya bagaimana perjalanan Bapak Prabowo ini melalui liku-liku ketika dia mau menjadi presiden ya, apalagi waktu pemilu tuh secara nyatanya macam mana dengan pendukung 02 memang cukup luar biasa. Dan juga kita tahu memang ada pihak-pihak negatif ya daripada pihak lawan, tapi dengan semangatnya ada, alhamdulillah terpilih juga ya. Tapi saya sebenarnya kepo guys, apa sejarahnya Bapak Prabowo nih? Yang saya tahu dia cuma seorang mantan tentara askar ya, saya tidak salah. Itu yang saya tahu, tapi untuk secara detailnya saya tidak berapa tahu guys. Ini salah satu video yang saya mau tengok. Prabowo bukan orang biasa, jangan berani hina dia apalagi fisiknya. Hati-hati bisa kualat. Jangan main-main guys. Hari ini Jumat ya, kamu jaga-jaga kata-katanya ya. Apapun itu, terima kasih banyak klik video ini. Tidak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Saya telah berjuang, saya mau terus berjuang di politik bersama tokoh-tokoh ini karena kita ingin membalas budi, kita ingin membayar hutang. Para pendukung 02 wajib untuk melihat video ini ya. Hai Sobat Lentera, siapa yang tak kenal dengan sosok hebat Prabowo Subianto? Namanya selalu santer diperbincangkan di dunia politik dan militer. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah banyak mengemban tugas penting di negara kita ini, baik itu di bidang ekonomi hingga pergerakan Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya Prabowo Subianto? Bagaimana kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya berada di dunia politik? Yuk, simak uraian berikut ini. Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Ini pengetahuan baru ya buat saya. Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Soemitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Mari Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langgowan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya, Soemitro, diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hashim Jojo Hadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Jojo Hadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Jojo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Jojo Hadikusumo, yang merupakan seorang... Saya dengar dia punya sejarah keluarga pun bikin merinding ya. Masya Allah. Perwira Tentara Keamanan Rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1994 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke Indonesia.
Lalu, Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Guys, Pada bulan Mei, saya ada lihat ya foto-foto Bapak Prabowo ketika dia masih muda. Dia mukanya sangat ganteng ya guys. tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Akan tetapi, pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Karir militer Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo menempuh pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan, 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang dari tahun 1976 sampai tahun 1985. Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Ada yang memberikan komen sebenarnya, bagi orang yang tidak tahu tentang rekam jejaknya Pak Prabowo ini, jangan sesekali menghina ataupun menghujat, karena kita tahu semoga Pak Prabowo ini selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur Timur. Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan pemimpin Fretilin. Saat operasi Seroja, Nicolau menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Pada tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Syek Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Seterusnya, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandera Mapenduma, tanggal 20 Maret 1998. Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Guys, yang tentang kerusuhan ini saya ada baca ya, saya melihat dia punya video ketika itu, dan masa itu saya masih kecil guys, tapi ini bapak saya ceritakan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya, Prabowo, itu tidak mendukungnya. Akhirnya, Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arye Kumaat. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fakhrul Razi, Wakil Ketua, Jamari Caniago, Sekretaris, Arye Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Tapi Dewan guys, ini
Kalau saya tengok dia punya sejarahnya ya, memang dari sananya memang sudah berdarah biru ya, dan juga bukan orang yang sembarangan. Dan kalau saya tengok di sini pun memang orang-orang terpandang lah istilahnya. Dan selain daripada kaya, memang apa orang bilang, daripada keluarganya ningrat lah begitu. Periksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangap, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangap. Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, Pasal 103 KUHP Militer. Memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, Pasal 55, 1, kedua KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP, dan penculikan, Pasal 55, 1, kedua, dan Pasal 328 KUHP. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menimbulkan kontroversi saat pemilihan umum 2009. Politisi Gerindra Fadlizon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Karir bisnis Prabowo Subianto. Waktu yang diberhentikan tuh ada yang saya baca juga ya, yang dikatakan Bapak Prabowo ini difitnah, makanya diberhentikan daripada militer. Aduh. Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PULP, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karirnya tadi mulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Guys, kalau kita tengok di sini ya, Bapak Prabowo ini memang begitu banyak jasanya, tapi kenapa mau dihina? Masih ada lagi pihak-pihak yang tidak suka kepada beliau. Dan kalau kita tengok memang sulitnya untuk mengikuti jejak beliau, apalagi prestasi dalam karirnya sangat-sangat bagus. Tapi dia diberhentikan secara hormat. Hebat ya, walaupun saya orang Malaysia ya, tapi terharu lah guys. Karir politik Prabowo Subianto. Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto bersama sang adik Hasim Jojo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang Mujdi Purwopranjono serta sederet nama lainnya. Pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP. Partai Gerindra meraih 4,46% dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif Indonesia pada tahun 2009. Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra untuk pencalonan pemilu ni macam yang saya tahu sudah berapa kali kalah ya. Tapi yang saya suka dengan Bapak Prabowo ni, dia tidak pernah putus asa sampai akhirnya tahun ini alhamdulillah terpilih juga menjadi presiden Indonesia. Aduh, sedih katakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009.
Tetapi dari tahun 2009. setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Keduanya menandatangani perjanjian batu tulis yang menyatakan bahwa 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. So guys, Masya Allah begitulah ya, sedikit pengalaman cerita tentang Bapak Prabowo Subianto yang saya sendiri baru tahu di mana dia pernah bersekolah di Malaysia, dan juga tentang karir militernya dan juga politiknya. Walaupun kita tidak melihat videonya sampai habis sebab videonya panjang guys, nanti saya taruh linknya di bawah. Apapun itu saya cukup bangga ya dengan presiden tahun ini, dan apa yang kita harapkan semoga untuk kali ini perhubungan di antara Malaysia dan Indonesia semakin lebih baik dan juga dijaga dengan lebih rapi ya. Apapun itu, terima kasih atas dukungannya. Selamat juga buat presiden baru Indonesia. We see you the next video macam biasa. Assalamualaikum, thank you and I love you. Bye bye.